Ya, Putri baru masuk. Ya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat, sejahtera. Nah, pada hari ini kita akan melihat bersama, sama-sama belajar tentang metabolisme sebagai rangkaian reaksi enzimatis. Ya, jadi silahkan kepada kalian semua yang sedang menyaksikan video ini melalui YouTube, silahkan tuliskan nama kalian dan berikan emoji kalian. Ya, kita akan mulai sekarang. Silahkan saya berikan waktu kepada kelompok yang akan membahas mengenai metabolisme sebagai rangkaian reaksi enzimatis. Dipersilakan. Siapa yang akan membuka? Buka, Kris. Silakan. Iya. Sebentar. Siapa yang akan melakukan share screen? Silakan dilakukan sekarang. Baik, yang sedang menyaksikan di YouTube, silakan masukkan nama kalian, kemudian berikan emoji kalian. Ini udah live loh. Teman-teman kalian udah menyaksikan kalian loh. Ayo bentar, langsung aja Mas. Nggak mau keluar Ya? masalahnya. Belum gitu. mau tampil. Ngomong aja Ya. dulu, ngomong dulu ke teman-temannya, sapa teman-temannya, kemudian baru mempresentasikannya. Ya. Aku nggak tahu ya. Gak mau kebuka masalah di sini. Bentar. Ya, ayo. Oke. Filenya nggak keluar? Atau saya buka dari saya ya? Oh, kalau dari saya berarti saya yang harus kerjain ya. Oke, tunggu sebentar. Ini bagaimana? Ilmi bagaimana Ilmi? Sebentar, Ma'am. Ya, yang lainnya malah keluar dari situ.
Sebentar ya, Mem. Saya itu dulu ke teman-teman dulu. Ya. Mau ke tampil, Mem. Soalnya Ayo, pulang. dia keluar-keluar terus, Mem, sebentar. Kenapa keluar terus ini? Silakan. Iya. Yang bisa itu siapa? Ini suaranya kenapa gini ya? Ini suaranya dari yang mana ya? Mem, katanya Chris udah coba masuk, udah ada belum, Mem? Terus filenya gimana ini? Ya. Videonya sudah saya buat untuk publik, jadi semua orang bisa lihat. Iya. Mem, itu Chris udah katanya udah masuk tapi belum ke live, Mem. Coba, Mem. Enggak mau masalahnya di gua juga. Belum bisa ya, bentar ya. Oke. Ya. Kalau kamu menggunakan dua gawai, yang satu suaranya matikan supaya nggak ini. Sudah? Silakan langsung di ini aja. Langsung presentasi aja. Ternyata dari saya. Silakan. Oke. Udah ada slide-nya belum, Mem? Screen-nya belum kelihatan. Ya, ini udah. Ya. Silakan dipresentasikan ya. Saya akan
keluar sebentar dari sini. Jadi nggak. Oke. Silakan. Oke. Buat ngomong dong sih. Oke. Kedengeran nggak sih? Kedengeran. Masih loading ya? Masih loading. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 33 Jakarta. Pada hari ini akan mempresentasikan tentang metabolisme. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya, Yosafat Immanuel Mulyadi, dan ada teman saya, Christopher Solianto, Ilmi, dan Putri. Oke, kita langsung aja menuju ke materinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang metabolisme itu sendiri. Jadi, metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang dilakukan oleh organisme. Nah, metabolisme ini juga dapat dikatakan sebagai proses yang dilakukan oleh sel untuk mengatur sumber daya energi dan energi yang dimilikinya. Nah, untuk melakukan reaksi metabolisme ini, itu diperlukan enzim. Nah, metabolisme itu sendiri memiliki dua jenis, yaitu yang pertama ada katabolisme, di mana katabolisme itu adalah proses pemecahan atau pembongkaran atau penguraian dari senyawa kimia kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Contohnya itu kayak respirasi aerob seperti glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, transport elektron. Nah, ada juga respirasi anaerob, yaitu fermentasi alkohol dan asam laktat. Lalu yang kedua, ada anabolisme, yaitu kebalikan dari katabolisme. Kalau tadi katabolisme itu memecah, kalau anabolisme itu proses penyusuan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kompleks. Contohnya itu kayak ada fotosintesis dengan reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, karena tadi metabolisme membutuhkan enzim, sekarang kita akan membahas tentang enzim. Nah, enzim itu apa sih? Enzim itu senyawa protein yang berfungsi sebagai katalisator reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, apa sih itu katalisator? Katalisator itu adalah suatu zat yang mempercepat reaksi kimia, tetapi tidak mengubah kesetimbangan reaksi atau tidak mempengaruhi aksi reaksi. Jadi, enzimnya itu sebenarnya tidak ikut bereaksi. Nah, terus ada beberapa komponen enzim. Secara kimiawi, enzim itu tersusun dari dua, yaitu ada yang apoenzim atau protein, di mana merupakan bagian enzim aktif yang tersusun atas protein dan mudah berubah. Nah, terus dia ini tergantung pada faktor lingkungan seperti pH dan suhu. Nah, terus ada gugus prostetik, yaitu gugus non-protein, di mana gugus ini adalah gugus yang tidak aktif dan berupa unsur logam atau molekul anorganik seperti ion Fe2, ion Mn2, ion Mg2, dan ion Na.
yang disebut kofaktor gugus prostetik juga dapat berupa bahan organik bukan protein. Kayak misalkan itu ada vitamin B, NADH, atau FADH2 yang disebut koenzim. Kok filenya nggak ada sih, Yos? Nah, selanjutnya ada cara kerja. Kok nggak ada sih? Sebentar ya, belum ada ya. Tadi sudah di-share screen-nya belum? Dibagikan, masih klik bagikan dulu, kalau enggak keluar. Kok nggak ada sih? Atau saya yang share saja ya? Bisa, Pak? Saya yang share. Sudah terlihat? Oke, ya ada, Mem. Oke, udah. Sudah sampai mana tadi? Baik, Ulang saya aja kali, Yos. perlihatkan. Ulang. Ya udah. Ulang dari Oke, awal? oke. Kayaknya nggak usah Iya, deh Mem. ya. Ulang aja, Mem. Enggak. Iya, Mem, Udah ulang ya. aja. Ya udah, dari enzim aja, Mem. Dari enzim aja. Ya, ya dari Ganti sini. dulu ya. Baik, silakan. Silakan. Oke, jadi enzim merupakan senyawa protein yang berfungsi sebagai katalisator reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, katalisator itu apa sih? Katalisator itu adalah suatu zat yang mempercepat reaksi kimia, tetapi tidak mengubah kesetimbangan reaksi atau tidak mempengaruhi hasil reaksi. Jadi enzimnya ini dia itu nggak mempengaruhi hasil reaksinya. Nah, terus untuk enzim itu dibagi jadi dua. Yang pertama itu ada enzim sederhana yang terdiri atas protein, dan kedua itu ada enzim konjugasi atau enzim haloenzim, di mana mereka itu juga dibagi dua, ada yang terdiri atas protein dan ada juga yang bukan protein. Untuk yang protein itu disebut dengan apoenzim, dan untuk yang bukan protein mereka itu disebut sebagai gugus prostetik. Untuk apoenzim dia itu terdiri atas protein dan bahan-bahan organik. Nah, sedangkan untuk gugus prostetik itu terdiri dari bahan-bahan anorganik atau kofaktor. Oke, next. Next ya. Bentar. Nah, selanjutnya itu ada sifat-sifat enzim. Jadi yang pertama, sifat enzim itu merupakan protein. Jadi kan tadi udah dibilang enzim itu terdiri atas protein. Nah, terus ada juga sifat enzim yang kedua itu adalah biokatalisator. Jadi dia itu tadi mempercepat reaksi tapi nggak ngubah hasil reaksinya itu. Terus yang kedua, yang ketiga mempercepat reaksi.
Yang keempat, hanya dapat bekerja pada substrat tertentu. Yang kelima, dapat bekerja bolak-balik. 6, tidak tahan suhu tinggi. Kayak yang kita tahu, protein itu kalau di dalam suhu yang tinggi, dia akan mudah terurai atau mudah hancur atau sulit untuk bekerja. Nah, terus yang terakhir itu inhibitor menghambat kerja enzim. Oke, next. Bentar. Agak susah di sini. Bentar ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara kerja enzim. Yang pertama itu ada cara kerja kunci gembok. Nah, teori ini itu dikemukakan oleh Emil Fischer. Nah, isi teori ini itu apa sih? Yang pertama, antara enzim dan substrat terjadi persatuan yang kaku seperti kunci dan anak kunci. Nah, terus yang kedua itu, enzim memiliki suatu tempat untuk bergabung dengan substrat yang disebut sisi aktif yang merupakan tempat perekatan molekul substrat. Nah, itu kan bisa kita lihat di gambarnya. Itu dia ada kayak tempat buat enzimnya itu melekat pada substratnya itu. Nah, itu di situ adalah yang disebut dengan sisi aktif. Nah, terus pada tempat perlekatannya itu mempunyai konfigurasi tertentu dan hanya substrat khusus yang cocok untuk dapat bergabung. Kayak tadi sifatnya enzim, dia hanya bisa bekerja pada substrat tertentu karena ada bentuk yang harus cocok sama mereka. Nah, terus selama reaksi berjalan itu, enzim itu berkombinasi sementara dengan substrat dan membentuk kompleks enzim substrat. Lalu hubungan di antara mereka berdua ini merupakan hubungan yang lemah sehingga mudah berpisah lagi. Jadi setelah hasil reaksi itu, mereka nggak lagi bersatu dan sisi mereka itu nggak lagi bersatu antara enzim sama substrat. Nah, terus yang kedua ada teori kecocokan induksi. Nah, ini itu teori yang dikemukakan oleh Kosland. Teori ini itu isinya sisi aktif enzim itu bersifat fleksibel sehingga dapat berubah bentuk menyesuaikan bentuk substrat. Jadi kayak yang digambar, dia itu bisa nyesuaiin dengan bentuk substratnya itu si enzimnya itu, jadi biar mereka bisa ngegabung. Oke, next. Bentar. Nah, selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi enzim. Yang pertama itu ada faktor lingkungan, yaitu temperatur dan pH. Jadi, enzim itu, mereka itu punya dalam temperatur itu, mereka nggak boleh terlalu panas, karena yang tadi kita udah bilang, dia itu terdiri dari protein, dia nggak kuat pada suhu yang tinggi. Pada suhu yang tinggi, mereka akan hancur. Terus, kenapa harus pH? Karena kayak yang kita tahu, kayak ada enzim yang di mulut, ada yang enzim di usus, atau enzim yang ada di lambung, ada yang mereka itu padahal fungsinya sama, tapi kenapa nggak bisa bekerja pada satu tempat yang lain, kayak misalkan enzim ptyalin kenapa nggak bisa diproduksi untuk menggantikan enzim amilase, karena pH-nya itu berbeda dan mereka itu kalau pH-nya nggak cocok, mereka nggak bisa bekerja. Nah, selanjutnya itu ada faktor lagi. Next. Ya, next. Nah, next ada konsentrasi enzim dan substrat. Nah, jadi kalau untuk konsentrasi enzim, mereka ini kalau semakin banyak reaksinya itu akan semakin cepat. Sedangkan kalau untuk konsentrasi substrat, walaupun jumlah enzimnya itu tetap, tapi kalau konsentrasi substratnya itu lebih banyak, kecepatan reaksinya akan meningkat seiring dengan bertambahnya substrat. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu ada pengaruh terakhir, yaitu inhibitor. Jadi, kalau inhibitor dicampurkan ke dalam campuran enzim sama substrat, kecepatan reaksi itu bisa turun. Kayak yang bisa dilihat di situ, dia itu bakalan nurunin kecepatan reaksinya. Next one.
Nah, selanjutnya itu ada nomenklatur dan klasifikasi enzim. Jadi, enzim itu diberi nama dengan menambahkan ase pada nama substrat. Jadi kayak amilase atau lipase, kan itu ada ase-asenya. Nah, tapi ada juga yang beberapa nggak ditambahin ase, kayak misalkan pepsin, enzim tripsin, enzim tialin, dan enzim erepsin. Nah, terus berdasarkan peristiwa yang terjadi di dalam suatu reaksi, enzim itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama itu ada golongan hidrolase, yaitu penambahan hidro yang dapat mengubah substrat menjadi hasil akhir. Misalnya itu karboksilase, protease, dan lipase. Nah, yang kedua itu ada golongan demolase, yaitu enzim yang memecah ikatan CC atau CN. Contohnya itu ada enzim peroksidase, dehidrogenase, katalase, karboksilase, dan transminase. Next. Nah, selanjutnya akan ada pembahasan tentang ATP yang akan dijelaskan oleh Christopher. ATP itu kepanjangannya dari adenosine trifosfat. ATP adalah suatu nukleotida yang dalam biokimia dikenal sebagai satuan molekuler. Pertukaran energi intraseluler, artinya ATP dapat digunakan untuk menyimpan dan mentransfer energi kimia dalam sel. ATP berperan penting juga dalam sintesis asam nuklear. Untuk menambahkan glucose fosfat ke adenosin monofosfat atau AMP, membentuk ATP, atau ke ADP, atau gabung itu pembentukan ATP, membutuhkan pergantian reaksi eksegonik. Jadi pembentukan AMP ke ADP itu membutuhkan reaksi eksegonik, di mana ATP itu menjadi perantara dalam metabolisme sel itu dan merupakan penghubung penting antara reaksi eksegonik yang umumnya merupakan komponen jalur katabolis dan reaksi endogenik. Seperti gambar itu ATP berada di tengah yang merupakan penghubung antara pembentukan dari AMP ke ADP. Next, man. Lalu di dalam gambar ini ada reaksi eksegonik dan reaksi endogenik. Reaksi eksegonik itu adalah dia itu melepas energi, melepaskan energi umumnya itu dalam reaksi katabolisme. Untuk reaksi endogenik itu dia itu adalah reaksi yang membutuhkan energi. Umumnya itu adalah reaksi anabolisme. Next, man. Ada yang masih belum mengerti sampai slide ini, sampai materi ini. Dari tadi materi metabolisme sampai enzim, terus ada ATP juga. Kalau yang masih belum mengerti, boleh tanya di komentar YouTube ya. Untuk materi katabolismenya itu akan dijelaskan oleh Putri. Coba kita berjalan dulu, semoga bisa lebih paham. Dan kalau ada yang mau ditanyain, bisa langsung aja ditanyain ke ini, di kolom komentar.
Halo, tes. Chris. Halo. Mundurin. Slide-nya belum selesai. Sebelum. Nah, jadi kita akan bahas tentang katabolisme. Apa itu katabolisme? Ada yang tahu nggak sih? Next, Chris. Nah, apa itu katabolisme? Katabolisme adalah proses pembongkaran atau penguraian zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana. Jadi molekul yang makro itu kita rombak, kita urai menjadi molekul yang sederhana. Contohnya yang akan kita bahas pada percobaan ini adalah katabolisme karbohidrat. Ya, katabolisme itu masih makromolekul. Nah, kita akan rombak, terus kita akan rombak menjadi molekul-molekul sederhana sehingga tubuh bisa menyerapnya menjadi energi. Nah, kemudian di materi katabolisme itu ada yang namanya respirasi. Ya, respirasi ini merupakan salah satu proses dari katabolisme karbohidrat pada tubuh suatu makhluk hidup. Ya, respirasi yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu adalah respirasi aerob maupun respirasi anaerob. Ada yang tahu kan respirasi aerob sama anaerob itu apa? Ya, betul. Respirasi aerob itu adalah pernapasan yang melibatkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob itu yang tidak melibatkan oksigen. Lanjut, Chris, next. Chris, next. Tes. Next. Nah, oke. Nah, ini adalah materi respirasi, ya, di mana respirasi itu artinya adalah pernapasan. Nah, kita kan akan membahas tentang penguraian karbon dioksida. Adalah glukosa. Glukosa akan bisa dirombak, dia membutuhkan oksigen. Dia harus bisa dibakar dengan oksigen. Makanya C6H12O6 yang merupakan glukosa ditambah dengan oksigen itu akan menghasilkan CO2, 6 mol CO2, 6 mol H2O, dan juga energi. Kalau dibalik, reaksi ini diputar, ya, dibalik itu merupakan reaksi fotosintesis yang akan dijelaskan nanti. Nah, adapun tahapan-tahapan dari respirasi, yang pertama adalah glikolisis, kemudian ada dekarboksilasi oksidatif, dan atau nama lainnya adalah oksidasi pirufat, kemudian ada juga siklus Krebs, dan yang terakhir, tahap terakhir itu adalah transport elektron. Next. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu glikolisis? Simpelnya gini aja, dari kata gliko dan lisis. Lisis artinya adalah pecah, gliko adalah gula. Jadi dia memecah gula, karbohidrat dipecah. Molekul glukosa akan dipecah menjadi molekul asam pirufat yang molekulnya itu lebih sederhana. Nah, proses glikolisis ini itu berlangsung di sitoplasma. Sifat-sifat apa aja yang ada di glikolisis? Yaitu yang pertama adalah glikolisis dapat berlangsung secara aerob dan atau anaerob. Kenapa? Karena dalam proses glikolisis ini itu tidak ada keterlibatan oksigen dalam proses glikolisisnya, ya. Gambarnya bisa tolong diperbesar nggak? Nah, jadi kemudian yang kedua adalah terdapat kegiatan enzimatis ATP dan ADP. Jadi dalam proses glikolisis itu untuk mempercepat prosesnya ada banyak sekali enzim-enzim yang dibutuhkan untuk mempercepat reaksi tersebut. Terus juga ada ATP dan ADP. Tentu ATP dan ADP pasti ada dalam materi katabolisme. Karena seperti yang dibilang sama Chris tadi, ya, di mana katabolisme itu adalah exogornic, ya. Itu merupakan artinya dia menghasilkan ATP dan itu ada di katabolisme eksergonik. Nah, kemudian yang ketiga adalah ATP dan ADP ini berperan dalam pemindahan fosfat. Nanti kita akan lihat prosesnya. Next. Next. Lanjut, Chris. Nah, ini adalah bentuk tahapan-tahapan dari glikolisis. Enggak, sebelumnya mundurin. Materi glikolisis masih. Nah,
Ini adalah gambar siklus tahapan-tahapan dari glikolisis ya. Itu dimulai dari glukosa. Glukosa itu memiliki 6 atom C. Nah, kemudian dia akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, glukosa 6-fosfat untuk perubahan menjadi glukosa 6-fosfat, di situ ada proses fosforilasi. Apa itu fosforilasi? Yaitu adalah pemindahan fosfat dari satu molekul ke molekul lainnya. Di mana untuk membentuk glukosa 6-fosfat itu membutuhkan satu fosfat. Nah, akhirnya ATP melepaskan satu fosfatnya ya menjadi ADP gitu. Nah, satu fosfat itu ada di jadi masuk di rantai utama pada C. Makanya namanya adalah glukosa 6-fosfat. Karena ada satu fosfat di urutan ke-6 gitu. Dan kemudian dia mengalami isomerisasi, ya mengalami perubahan penyusunan kembali, ya sehingga strukturnya sama gitu. Nah, kemudian menghasilkan glukosa fruktosa 6-fosfat. Nah, dalam proses glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat itu ada enzim yang mempengaruhi, yaitu adalah enzim fosfoglukosa isomerase. Nah, kemudian ada juga yang namanya enzim habis itu dari fruktosa 6-fosfat itu akan membentuk yang namanya fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, fruktosa 1,6 bifosfat, jadi dia ada 2 fosfat kan di situ. Nah, itu terjadi karena dalam prosesnya itu ada yang namanya penerimaan fosfat dari ATP menjadi ADP. Begitu ATP itu kan punya 3 fosfat. Nah, dia menjadi 2 fosfat, difosfat, punya 2 fosfat, berarti satu fosfatnya ada yang dilepaskan. Nah, fosfat yang dilepaskan ini diterima oleh si fruktosa 6-fosfat. Jadinya apa? Jadinya adalah fruktosa 1,6 bifosfat. Urutannya kalau kita hitung dari rantai utama 1 sama 6. B artinya 2, 1,6 bifosfat. Itu dipengaruhi oleh enzim fosfofruktokinase. Nah, kemudian dia bercabang lagi jadi 2, ini mengalami pemecahan ya glikolisis, tahap glikolisis itu dipecah, di mana yang punya 6 atom C itu jadi kiri dan kanan sama, 3 atom C di kiri, 3 atom C di kanan. Punya fosfat 1 di kiri, punya fosfat 1 di kanan. Nah, ini namanya adalah fosfogliseraldehida, ya, fosfogliseraldehida, di mana diakibatkan pecahnya jadi 2 itu dipercepat dibantu oleh enzim aldolase. Nah, kemudian fosfogliserida ini yaitu akan menjadi 1,3 bifosfogliserat. Nah, untuk menjadi 1,3 bifosfogliserat itu kan butuh satu fosfat. Nah, di situ ada penambahan fosfat dari luar, jadinya dia punya 2 atom P, ya kan? Punya atom P ada di kanan. Ingat baik-baik, dalam prosesnya ada NAD menjadi NADH. NAD itu apa? NAD itu merupakan koenzim. Koenzim di mana dia berperan untuk membawa ion H+. Untuk apa? Nanti kita bahas untuk pembentukan energi, di mana di tahap transport elektron. Nah, dari itu ya dari 1,3 dari fosfogliserida ya itu menjadi 1,3 bifosfogliserat ya bifosfo kan ada 2 itu diakibatkan oleh enzim dehidrogenase. Nah, kemudian belum oleh enzim dehidrogenase. Oke. Nah, kemudian dari 1,3 bifosfat ini yaitu akan membentuk jadinya adalah 3 bifosfogliserat. Nah, pada proses 3 bifosfogliserat itu fosfatnya hilang gitu kan ya. Fosfatnya hilang, itu diterima oleh si ADP untuk membentuk ATP gitu. Jadi fosfatnya itu lepas ya untuk membentuk sekarang kita mau membentuk 3 bifosfogliserat. Maka satu fosfatnya itu diambil, dikeluarkan, dilepaskan membentuk yang namanya ATP. ADP 2 ditambah 1 jadi 3. Adenosin trifosfat. Kemudian
dari situ ya, dia akan bergerak lagi menjadi 2-bifosfogliserat. 2-bifosfogliserat di mana dia tuh mengalami perubahan posisi gitu ya, mengalami perubahan posisi jadinya ada di tengah, makanya 2 urutan kedua. 2-bifosfogliserat. Apa namanya, 2-bifosfogliserat ini itu akan mengalami namanya dia akan mengeluarkan air. Dia akan mengeluarkan H2O sehingga kebentuk fosfoenol pirufat. Nah, fosfoenol pirufat itu masih punya 1 P, 1 P. Nah, sedangkan dia mintanya adalah kita akan menghasilkan asam pirufat. Maka nanti ada proses lagi ya, di situ proses fosforilasi ya, perubahan dari ATP ADP gitu ya, itu namanya fosforilasi. Nah, di mana ADP ini ya itu akan menerima 1 fosfat menjadi ATP. Nah, sampai di sini pasti itu ada input sama outputnya. Belum Chris, belum. Mundurin. Nah, ada input itu adalah glukosa. Nah, bahan utama itu adalah glukosa, 1 mol glukosa. Kemudian apa lagi? Kemudian di situ ada dibutuhkan 2 ATP, ya di bagian 1 dan 3. Itu kan membutuhkan ATP ya. 2 ATP sama ada 2 NAD+. Ya, di kiri dan di kanan. Di kiri ada 1, di kanan butuh 1 NAD+, jadi digabung adalah 2 NAD+. Kemudian outputnya yang dihasilkannya itu ada produknya dong, yaitu adalah 2 mol asam pirufat. Ya, ada di kiri dan di kanan sama, paling bawah. Terus habis itu 2 mol ATP. Kenapa 2 mol ATP? Padahal kalau kita perhatikan di situ menghasilkan 4 ATP. Kenapa hanya 2? 2 ATP ini adalah ATP yang udah bersih. Maksudnya ada 4 ATP kotor yang akan digunakan lagi nanti di tahap 1 dan 3. Ya. Jadi makanya kita gunakan 2 karena kalau kita perhatikan di tahap 1 dan 3 itu membutuhkan ATP. Nah, itu dimanfaatkan lagi. Jadi yang benar-benar bersihnya itu hanya 2 ATP aja yang perlu diingat. Nah, kemudian dia juga menghasilkan 2 mol H2O. Ya, 2 mol H2O itu dilepaskan ya ketika membentuk fosfoenol pirufat. Nah, kemudian dari 2 H2O ya, kemudian apalagi ada 2 NADH, ini perlu diingat. Dari NAD+ menjadi NADH itu ada di kanan dan di kiri. Itu perlu diingat untuk proses pembentukan energi gitu. Next. Oke, baik. Maaf saya baru pesan. Oke, dekarboksilasi oksidatif. Jadi itu ada asam pirufat. Asam pirufat itu ada 3, ya 3 atom karbon C. Kemudian dia akan menghasilkan asetil-CoA. Ya, asetil-CoA itu cuma ada 2. Kenapa satu lagi kemana gitu ya? Satu lagi itu dia mengalami dekarboksilasi, di mana C itu pindah memutuskan dirinya dari gugus utama C, yaitu adalah membentuk CO2. Nah, kemudian maka jadi kelompok asetil. Begitu kelompok asetil itu bertemu dengan koenzim A, maka dia menjadi asetil-CoA. Di sini juga ada proses NAD+ menjadi NADH. Ada inputnya adalah 2 mol asam pirufat. Kenapa 2 mol? Karena kan dia ada di kanan dan di kiri tadi ya, di hasil glikolisis 2 mol asam pirufat, kemudian 2 mol koenzim A, kemudian 2 mol NAD+, kemudian hasilnya itu outputnya adalah 2 mol, ini salah ya, bukan asam pirufat, tapi 2 mol asetil-CoA, kemudian 2 mol NADH, dan 2 mol CO2. Ya, selanjutnya, Mem. Sudah, Mem. Nah, langsung saja kita ke siklus Krebs. Nah, di materi siklus Krebs ini, itu disebut juga sebagai siklus asam sitrat, karena di sini ada pembentukan asam sitrat. Nah, di mana pada siklus Krebs, itu pada bagian atas, itu merupakan dekarboksilasi oksidatif. Nah, kita langsung aja ke asetil-CoA-nya. Jadi kan dihasilkan tadi asetil-CoA ya, koenzim A. Ini akan bertemu dengan oksaloasetat, ya, di mana dia akan menghasilkan sitrat. Nah, ketika menghasilkan sitrat, itu dia melepaskan koenzim A. Gitu. Kemudian sitrat itu jadinya ada 6 atom karbon C. Karena koenzim A punya 2, oksaloasetat punya 4 atom C, jadi digabung jadi 6 atom C. Nah, kemudian dari
sitrat itu dia akan mengalami isomerisasi jadi isositrat. Kemudian isositrat ini akan membentuk yang namanya itu alfa ketoglutarat yang ada jadi punya 5 atom karbon. Kenapa 5? Awalnya kan 6 karena dia mengalami dekarboksilasi di mana dia C-nya akan membentuk karbon dioksida yang akan dikeluarkan. Ya, dan juga di proses ini ada pembentukan NAD+ menjadi NADH. Oke, jadi namanya alfa ketoglutarat, punya 5 atom karbon. Kemudian dari alfa ketoglutarat ini akan menghasilkan yang namanya menghasilkan suksinil. Nah, suksinil ini ya itu dia juga mengalami dekarboksilasi di mana atom C-nya itu berkurang. Ya, yang awalnya 5 jadi 4 itu berkurang gara-gara dia mengalami pelepasan atom C, jadi karbon dioksida. Karbon dioksida dilepaskan, dikeluarkan, kemudian di sini juga ada proses NAD+ jadi NADH. Setelah itu dia akan ngebentuk namanya suksinil. Kelompok suksinil bertemu dengan koenzim A menjadi suksinil-CoA. Kemudian dari suksinil-CoA itu akan membentuk suksinat, di mana masih punya 4 atom C, tapi dalam proses ini itu menghasilkan 1 ATP. Ingat, menghasilkan 1 ATP di mana ADP ya di proses ini itu dibutuhkan ADP. Ya ADP akan memberikan satu fosfatnya kepada si GDP guanosin difosfat di 2 tambah 1 adalah 3. Jadinya guanosin trifosfat. Ketika guanosin trifosfat itu dapat membentuk ATP. Jadi hasilnya intinya adalah 1 ATP yang dihasilkan dari suksinil CoA ke suksinat. Kemudian dari suksinat itu dia akan ke fumarat. Dalam prosesnya fumarat, ingat aja F, fumarat F, berarti dia butuh menghasilkan FADH. Ya, jadi FAD+ menjadi FADH gitu. Ada pengikatan H+. FADH ini juga penting. FADH ini sama kayak NADH, dia itu merupakan koenzim yang membawa H+ gitu. Nah, kemudian dari fumarat ini dia akan membentuk yang namanya itu malat. Kemudian dia dalam proses pembentukan malat itu dia membutuhkan H2O dari malat, dia oksaloasetat, itu terjadi proses NAD+ sama NADH. Nah, maka dari itu ada inputnya, ya inputnya itu adalah kalau kita perhatikan adalah 2 asetil-CoA yang dibutuhkan, kemudian 2 NADA, 6 NAD+, ya kan, kemudian 2 ADP, lalu ada juga 2 H2O gitu ya. Nah, kemudian ada hasil yang dihasilkan, yaitu adalah 4 CO2, ya kan, 4 CO2. Sama tadi, yang di input itu tambah juga koenzim A, ya 2 mol koenzim A. Kemudian ada namanya itu hasilnya itu adalah 4 mol CO2, karena dia ada di kanan di kiri kan, jadinya 2 kali 2, 4. Kemudian ada 2 NADH, ya. Kemudian habis itu, ada 6 NADH, 2 FADH, gitu. Terus ada 2 koenzim A yang dikeluarkan tadi ya. Kemudian ada juga 2 ATP. Selanjutnya, Mem. Selanjutnya. Nah, berikutnya adalah rantai transport elektron. Nah, di sini adalah apa sih yang tahu rantai transport elektron? Jadi rantai transport elektron ini merupakan pemindahan elektron dari satu substrat ke substrat lainnya. Nah, ini ada yang namanya itu NADH reduktase, di mana NADH nanti akan masuk lewat substrat NADH reduktase ini. Nah, NADH ditambah dengan H+, dia akan turunnya menjadi NAD+ ditambah 2H gitu ya. Nah, NADH ini akan masuk ke NADH reduktase, itu akan mengalami reaksi redoks. Ada reduksi, ada oksidasi, sehingga menghasilkan 2 elektron. Kemudian dari NADH reduktase, dia akan menuju ke koenzim Q. Nah, di koenzim pada proses itu ada pembentukan ATP. Kemudian dari koenzim Q, dia akan berjalan ke sitokrom B, yaitu 2 elektronnya lewat aja gitu, lewat. Kemudian dari sitokrom B ke sitokrom C, ya, itu juga lewat aja 2 elektron. Nah, dalam proses sitokrom B ke sitokrom C itu dia menghasilkan 1 ATP. Kemudian dari sitokrom C dia menuju ke sitokrom oksidase, ya, itu masih mengalirkan 2 elektron. Nah, dalam proses ini 2 elektronnya tetap ikut, ya. Dan di sini ada proses H+, ya kan, H+ tadi yang dibebaskan, dan juga akan bertemu dengan O2 yang merupakan akseptor atau penerima elektron terakhir pada transport elektron. Dia akan berikatan dibantu oleh 2 elektron ini. 2 elektron dihasilkan, dia akan dibantu sehingga mereka dapat berikatan membentuk air atau H2O. Dalam proses ini juga menghasilkan ATP gitu. Jadi makanya kalau kita bernafas di pagi hari kita nguap itu suka menimbulkan uap air gitu. Lanjut.
selanjutnya, Mem. Nah, ini adalah prosesnya di mana NADH ya, kita ada Romawi di situ, Romawi 1, 2, 3, 4, sama yang kecil ini yang warna ungu kelewat itu anggaplah Romawi 5 ya. Jadi Romawi 1 itu adalah NADH reduktase gitu ya. Jadi NADH reduktase ini dia akan masuk lewat sini. Nah, setiap substrat-substrat yang besar yang Romawi 1, 3, dan 4 itu memiliki kemampuan untuk memompa H+ gitu. Jadi memiliki kemampuan untuk bisa memompa H+. Sedangkan yang kecil-kecil ini, substrat yang kecil, itu nggak bisa untuk memompa H+, gitu. Nah, NADH ini akan masuk ke substrat pertama, NADH reduktase, gitu ya. Dia akan masuk, kemudian akan dipompa ya H+-nya, kan NADH itu koenzim yang membawa H+. Nah, koenzim yang dibawa NADH ini dipompa, H+-nya dikeluarkan. Nah, kemudian dia melewati Romawi 1, melewati Romawi 2, ya, kemudian melewati Romawi 3. Nah, di Romawi 3 ini dia dipompa H-nya dipompa lagi, keluar kelas 1 H+. Kemudian jalan lagi ke Romawi 5, kemudian ke Romawi 4, 5 yang ungu kecil itu ya, kemudian dipompa. Nah, NADH ini hanya melewati 3 substrat besar, ya. Setiap satu substratnya itu bisa memompa 1 H+ aja gitu untuk satu NADH. Makanya NADH itu dapat menghasilkan 3 H+. Nah, 3 H+ ini kemudian ada yang namanya FADH. Nah, FADH itu lewat mana gitu ya? FADH itu dia tidak seperti NADH yang ada di setiap siklus gitu. Kita tahu kan NADH itu ada di glikolisis, ada di transport, ada di dekarboksilasi oksidatif, kemudian ada di transport elektron. Nah, untuk si FADH ini hanya ada di siklus Krebs gitu. Nah, maka dia lewat di protein 2 atau kita sebut sebagai sitokrom koenzim Q gitu ya. Dan dia masuk ke koenzim Q hanya lewat aja gitu. Lewat aja. Nah, pas di sitokrom B, ini yang sitokrom B, maka dia akan memompa ya menghasilkan H+. Oke, jalan lagi kemudian ke sitokrom C, kemudian jalan lagi ke Romawi 4 itu sitokrom oksidase. Nah, dalam proses ke sitokrom oksidase ini itu juga dia dipompa H+-nya. Jadi untuk FADH hanya bisa ngelewatin 2 substrat besar, di mana setiap satu substrat hanya bisa menghasilkan H+. Jadi satu FADH itu bisa menghasilkan 2 ion H+, gitu. Nah, dari ion-ion H+ ini buat apa gitu ya? Ion-ion H+ ini akan masuk ke dalam ATP sistem yang ada di paling kanan, gambar lampu gitu ya. Dia akan masuk ke ATP sistem itu, dia akan diolah, dia akan membentuk ATP. ATP inilah yang diperlukan untuk proses energi. Tidak hanya itu, apalagi yang dihasilkan ya kan. Itu juga ciri khas dari transport elektron itu dihasilkannya air. Di mana tadi ya yang gambar yang sebelumnya itu adalah H+ ya. 2 H+ ditambah setengah O2, dia akan berikatan dengan O2, oksigen, akan membentuk yang namanya air. Nah, sudah, Mem. Nah, ini adalah perhitungan dari transport elektron. Kita tahu bahwa di dalam setiap proses dari glikolisis sampai transport elektron itu menghasilkan 10 NADH. Di mana aja? Yaitu ada di 2 NADH di glikolisis, kemudian 2 NADH di dekarboksilasi oksidatif, dan 6 NADH di siklus Krebs. Nah, kalau kita jumlah total 10. Kemudian FADH cuma ada 2 ya di siklus Krebs. Nah, kemudian ingat-ingat lagi ya, saya ingat lagi bahwa H+ itu setiap satu H+ yang masuk ke ATP sintesis yang tadi tuh yang kayak tabung bola, lampu gitu ya, itu satu H+ hanya bisa menghasilkan 1 ATP. Berarti NADH itu bisa masuknya kan tadi 3 H+ ya, menghasilkan 3 H+, karena dia ngelewatin 3 substrat. 3 H+ berarti dia bisa menghasilkan 3 ATP. Sedangkan FADH itu hanya melewati 2 substrat besar, makanya dia menghasilkan 2 ATP gitu. Nah, kemudian dijumlah aja nih 30 ya, 10 dikali 3. Kenapa dikali 3? Karena satu NADH aja ada 3. 3 kali 10, 30. 2 FADH, 2 ATP dikali 2 dia masuknya ke 2 ATP doang gitu ya, 4. Jadi 34 totalnya baru ditransfer elektron. Lanjut, Mem. Nah,
perhitungan total ATP selama proses respirasi. Jadi kan tadi kita hitung baru NADH sama FADH-nya aja itu ada 34 ATP. Nah, terus tadi kan di dalam proses glikolisis, di dalam proses dekarboksilasi itu juga di proses siklus Krebs itu juga menghasilkan ATP yang hasil ATP benernya gitu. Nah, di mana ATP itu totalnya adalah 34. Nah, ditambah lagi 4 ATP yang ada di glikolisis dihasilkan 2. Kemudian di siklus Krebs dihasilkan 2, jadinya ada 4. 34 tambah 4 ada 38. Jadi totalnya seluruh reaksi respirasi sel ada 38 ATP. Sudah, Mem. Nah, oh iya, untuk FADH itu hanya dihasilkan di siklus Krebs aja ya, nggak ada di lain-lain. Dia hanya ada di siklus Krebs. Yang paling umum itu adalah NADH. Nah, kemudian lanjut ke respirasi. Tadi kita bahas yang aerob, yang menggunakan oksigen. Sekarang yang tidak menggunakan oksigen itu adalah fermentasi. Nah, di mana dia itu adalah C6H12O6 atau glukosa, itu akan diurai menjadi C2H5OH atau alkohol, ya, atau itu jenisnya adalah etanol, menghasilkan karbon dioksida dan ATP, 2 ATP. Jadi tujuan adanya respirasi aerob atau respirasi anaerob itu tujuannya adalah untuk mendapatkan energi. Tapi energi yang dihasilkan oleh respirasi aerob itu tidak sebanding dengan respirasi anaerob, lebih sedikit, hanya 2 ATP gitu. Nah, dari proses ini produknya itu kita contohnya adalah etanol yang jadi alkohol dan juga asam laktat. Nah, ini adalah siklus proses fermentasi gitu ya. Jadi ada asam laktat di mana bahan dasarnya sama-sama nih sama alkohol juga glukosa. Dia mengalami glikolisis sehingga membentuk 2 mol pirufat. Ya, seperti tadi yang kita coba dia menghasilkan 2 mol asam pirufat. Dalam proses ini itu dia menghasilkan 2 ATP. Jadi 2 ADP ya dia akan membentuk 2 ATP. Nah, 2 mol ATP. Kemudian untuk yang fermentasi asam laktat ini dia akan langsung membentuk 2 mol asam laktat gitu ya. 2 mol pirufat akan langsung membentuk 2 mol asam laktat. Di mana dalam prosesnya itu butuh NADH menjadi NAD+. Jadi ada yang bingung nih di sini. Itu NADH sama NAD maksudnya gimana gitu ya. Jadi untuk proses proses glukosa menjadi 2 mol asam pirufat itu akan membentuk NADH. NAD+ akan berikatan dengan berikatan dengan H+ menjadi NADH. Jadi penyusunan gitu ya. Anabolisme. Sedangkan dalam proses 2 mol pirufat menjadi 2 mol asam laktat itu akan diurai lagi NADH-nya ya. NADH akan diurai menjadi NAD+. Jadi karena sama aja antara penyusunan dan pembongkaran maka nilainya dianggap habis gitu. Nah, kemudian bedanya dengan alkohol bahan dasarnya sama, tahap glikolisisnya sama juga. Terus 2 mol piruvatnya sama, dihasilkan 2 mol piruvat dan menghasilkan 2 ATP. Nah, dalam perbedaannya di mana kalau alkohol itu menghasilkan aldehida ya, dia menghasilkan asetaldehida ya, 2 mol asetaldehida dan kalau kita perhatikan C-nya di situ tiba-tiba jadi 2. Ya, satu lagi kemana? Satu lagi itu dikeluarkan, membentuk CO2. Dia mengalami dekarboksilasi, dia melepaskan diri, gugus C-nya, sehingga cuma ada C-nya ada 2 doang. Disebut sebagai asetaldehida. 2 mol asetaldehida ini dia akan membentuk 2 etanol. Ya, jenis alkohol itu etanol. Jadi 2 etanol dengan gimana? Dengan cara NADH harus dirombak lagi jadi NAD+. Jadi nilainya sama antara disusun maupun dirombak. Nah, makanya kalau kita fermentasi donat pakai ragi itu ngembang itu gara-gara dia ada CO2 gitu. Sudah, Mem. Ya, selanjutnya materi ini akan dijelaskan oleh Ilmi. Halo teman-teman. Dilanjutkan oleh Ilmi. Bentar ya. Nah, tadi ada pertanyaan. Sudah ada pertanyaan tadi dari sebentar Ilmi. Sudah ada pertanyaan dari Aditya. Nah, silakan kepada Christopher. Jawab dulu, Chris.
Mengisi materinya Yosafat. Yosafat tadi katanya mau jawab. Ya. Bagaimana? Yosafat memang mau menjawab, tapi masih belum tahu udah ketemu juga nih. Oh, Nah, jadi kan iya, jadi oke. kan Aditya Panji kan bertanya, tadi kan dibilang enzim itu bisa berupa bentuknya tergantung substrat. Nah, berarti setiap enzim itu bisa mengubah banyak substrat, Dot. Nah, jadi tadi kan ada teori kunci sama teori itu kan yang dia menyesuaikan. Bentar, sebentar. Mana ya? Saya kembali ke itu dulu Nah, ya. jadi kan Bentar. tadi ada materi, tadi ada cara kerja enzim itu ada dua, yang teori kunci sama teori kecocokan terinduksi. Jadi tadi kan kalau di teori kunci itu kan dibilang kalau dia itu sisi aktif enzimnya itu bersifat kaku kan. Jadi cuma bisa enzim tertentu pada substrat tertentu. Nah, jadi sebenarnya bukan. Jadi ini tuh yang ditanya itu sebenarnya tentang kecocokan terinduksi, di mana enzimnya itu bukan, lebih tepatnya bukan berubah bentuknya, tapi dia itu sisi aktifnya itu di sini tuh fleksibel, dijelaskan secara fleksibel, bukan kaku seperti yang kunci gembok tadi. Jadi di sini enzimnya itu karena sisi aktifnya fleksibel, dia itu bisa menyesuaikan bentuk dengan substratnya. Jadi tetap harus cari yang khusus, tapi dia bisa menyesuaikan, bukan bentuknya kaku lagi. Udah sih seperti itu. Bukan dia bisa mengubah banyak substrat, tapi dia bisa menyesuaikan dengan bentuk substratnya itu. Ya. Baik, terima kasih Oke. Christopher dan Yosafat. Kita lanjutkan dengan penjelasan dari Ilmi. Silakan. Bentar, ini saya setting dulu ya. Silakan Ilmi. Kalian pasti udah tahu dong yang namanya fotosintesis, kayak nggak asing lagi gitu. Nah, fotosintesis adalah pengubahan zat anorganik karbon dioksida dan air oleh klorofil menjadi zat organik karbohidrat dengan bantuan. Nah, coba sekarang kita lihat gambarnya. Nah, ini merupakan sel mesofil yang di dalamnya itu terdapat kloroplas. Nah, di dalam kloroplas ini, misalkan gambar itu kita perbesar, itu terdapat bagan-bagannya ya. Nah, jadi tuh kloroplas itu merupakan organel yang berfungsi untuk membantu proses fotosintesis. Nah, kloroplas ini tersusun atas dua membran. Yang pertama adalah membran luar dan ada membran dalam. Nah, membran dalamnya ini cukup kompleks ya teman-teman. Jadi di dalam membran dalamnya ini terdapat stroma, granum, tilakoid, dan jadi tuh tilakoid ini kalian bisa lihat yang bentuknya seperti koin, itu fungsinya itu adalah mengumpulkan cahaya, menangkap energi cahaya dan menjadi energi kimia. Nah, tumpukan dari tilakoid ini yang berbentuk seperti cakram ini yang kayak tabung tuh ditumpuk itu disebut dengan granum. Nah, sedangkan kumpulan dari granum-granum ini disebut dengan grana. Nah, di dalam grana inilah terjadinya reaksi terang. Lalu di sini ada stroma. Stroma itu apa sih? Nah, stroma itu merupakan cairan kloroplas yang berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis dalam bentuk pati. Nah, dan di dalam stroma inilah terjadi reaksi gelap. Next, ma'am. Nah, selanjutnya adalah struktur klorofil A dan klorofil B. Nah, kalian pasti bertanya ya, klorofil tuh ada di mana sih? Nah, jadi tuh terdapat pada membran tilakoid. Nah, jadi ada beberapa macam klorofil. Tapi yang akan kita bahas ini hanya klorofil A dan klorofil B. Nah, coba kita lihat struktur ini. Struktur klorofil ini kan terbagi menjadi dua. Nah, yang bentuknya kayak cincin ini, yang di atas, yang di tengah-tengahnya itu ada lambang Mg atau magnesium ini disebut dengan cincin fosforin. Dan yang rantainya panjang ini disebut dengan rantai hidrokarbon. Nah, bedanya apa sih dengan klorofil A dan klorofil B? Nah, jadi
bedanya itu gini. Kalau klorofil B itu berfungsi untuk mengumpulkan cahaya dan diteruskan ke klorofil A untuk proses fotosintesis. Nah, kalau klorofil A itu tugasnya melakukan penyerapan cahaya yang berasal dari klorofil B dan menyediakan energi untuk berlangsungnya fotosintesis. Nah, selain itu perbedaannya itu bisa kita lihat pada strukturnya. Nah, kalau klorofil A itu bagian akhirnya atau memiliki gugus metil atau CH3, sedangkan kalau klorofil B itu memiliki gugus CHO atau gugus karbonil. Oh ya, mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya, magnesium itu apa sih fungsinya ya? Jadi magnesium itu merupakan bagian yang paling, maksudnya bagian penting untuk pembentukan zat warna hijau daun. Nah, kalau kalian jumpai ada daun yang ujungnya itu kelihatan tua gitu loh, warnanya kayak kuning. Nah, itu merupakan gejala kekurangan magnesium. Next, ma'am. Nah, ini ada tahap-tahap fotosintesis nih. Nah, tahap fotosintesis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah reaksi terang. Nah, di dalam reaksi terang ini terjadi fotolisis air atau penguraian air. Nah, jadi air ini akan diurai dengan bantuan cahaya matahari, akan membentuk 2H+ dan setengah O2. Nah, setelah itu H+ ini, maaf. Nah, setelah itu H+ yang telah dilepas ini diterima oleh enzim NADP+. Nah, dengan bantuan cahaya matahari akan membentuk NADPH dan dua ion hidrogen dan oksigen. Next, ma'am. Nah, selanjutnya ada untuk lebih paham materi fotosintesis ini, kalian harus mengetahui dulu apa itu fotosistem. Nah, fotosistem itu merupakan kumpulan dari klorofil A, akseptor elektron, dan antena. Nah, jadi fotosistem ini terbagi menjadi dua. Ada fotosistem 1 yang biasa kita sebut itu dengan aliran elektron siklik, dan fotosistem 2 yang bisa kita sebut dengan aliran elektron non-siklik. Nah, next, ma'am. Nah, ini tuh merupakan akseptor elektron primer pada fotosistem, yaitu ada plastoquinon dan ferredoxin. Nah, untuk lebih lanjut untuk lebih mengetahui akseptor elektron primer ini akan kita bahas pada slide selanjutnya. Maaf, next, ma'am. Nah, yang pertama adalah reaksi terang. Nah, yang akan kita bahas pertama itu adalah aliran elektron non-siklik atau fotosistem 2. Jadi, bisa kita lihat di gambar, jadi ketika fotosistem 2 ini menyerap cahaya, maka elektron ini akan tereksitasi ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, makanya tanda panahnya itu kan ke atas kan. Jadi itu kenapa tanda panahnya ke atas? Karena dia tereksitasi ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi tanda panahnya bukan sembarang tanda panah gitu loh. Nah, lanjut. Jadi ketika fotosistem 2 ini menyerap cahaya, maka elektron yang terdapat pada kloroflas ini terlepas. Nah, mungkin dari beberapa dari kalian ada yang bertanya, kalau misalkan elektronnya terlepas, nanti nggak stabil lagi dong, atau untuk mengganti elektron yang telah terlepas itu, maka diuraikan molekul air, diuraikan molekul air ini yang berada di sekitar fotosistem ini. Untuk mengurai air ini, maka diperlukan ion mangan yang berfungsi sebagai enzim pengurai. Nah, lanjut ke tahap berikutnya, yang tahap C. Nah, di tahap C ini, ketika elektron ini telah diterima oleh akseptor elektron ini, maka elektron ini akan jadi elektron ini akan dialirkan oleh plastoquinon juga sitokrom. Nah, jadi ini merupakan sitokrom kompleks yang B6-F kompleks itu seperti yang berada di dalam itu. Nah, di dalam sitokrom kompleks jadi plastoquinon ini terdapat dua sitokrom itu adalah menyintesis ATP dari
proton H+ ini yang dibawa oleh plastokinon. Lanjut, setelah itu, setelah sampai di sitokrom kompleks, maka elektron itu dibawa kembali oleh plastosianin. Nah, setelah sampai plastosianin ini, maka elektron ini akan mengisi kekurangan elektron yang terdapat pada fotosistem 1. Kenapa sih di fotosistem 1 itu mengalami kekurangan elektron? Karena ketika fotosistem 1 atau P700 ini menyerap cahaya, maka elektron ini juga tereksitasi ke tingkat yang lebih tinggi atau terlepas dari kloroplas. Oleh karena itu, elektron dari fotosistem 2 ini akan mengisi elektron yang terdapat pada fotosistem 1 ini. Nah, selanjutnya itu, elektron yang telah tereksitasi ke tingkat yang lebih tinggi akan diterima oleh akseptor elektron. Setelah itu akan dialirkan ke feredoksin, dan akan dialirkan kembali ke NADPH dengan bantuan enzim NADP reduktase. Nah, NADPH inilah, kan itu elektronnya itu kan masih ada. Nah, NADPH yang menyimpan elektron ini berarti NADPH ini berenergi tinggi. Nah, NADPH ini merupakan molekul yang akan menyediakan tenaga untuk sintesis gula pada reaksi gelap atau siklus Calvin. Next, ma'am. Nah, selanjutnya adalah reaksi terang aliran elektron siklik. Jadi, aliran elektron siklik ini hanya terjadi pada fotosistem 1. Nah, kita lihat gambarnya. Jadi, dari fotosistem 1 ini akan elektron ketika menyerap cahaya, elektron ini akan tereksitasi ke tingkat yang lebih tinggi, kemudian diterima di akseptor primer. Nah, jadi di sini kan ada tanda panah ke kiri sama ke kanan ya. Cuma kalau elektron siklik itu hanya balik ke fotosistem 1 lagi, jadi dia nggak menghasilkan NADPH seperti aliran elektron non siklik. Setelah elektron ini diterima akseptor primer, elektron ini akan dibawa oleh feredoksin ke kompleks sitokrom. Nah, kompleks sitokrom ini kan berasal dari phosphoquinone, yaitu yang salah satunya berfungsi untuk mensintesis ATP. Makanya di kompleks sitokrom ini terjadi sintesis ATP kemioosmotik. Lalu setelah itu elektron itu akan dibawa oleh plastosianin untuk mengisi kekurangan elektron di fotosistem 1. Nah, jadi bedanya gini, kalau aliran elektron non siklik itu akan menghasilkan NADPH, oksigen, dan ATP. Sedangkan aliran elektron siklik itu hanya menghasilkan ATP dan siklusnya itu hanya terjadi berulang dari fotosistem 1 kembali ke fotosistem 1. Oke, next, ma'am. Nah, jadi ini ada reaksi gelap atau Blackman reaction. Jadi reaksi ini tuh terjadi pada malam hari ya, jadi tidak memerlukan bantuan cahaya. Nah, jadi fiksasi CO2 itu merupakan proses pengikatan CO2. Jadi ribosa difosfat ini akan berikatan dengan CO2. Nah, ini kan jumlahnya sama-sama 6 kan, maka 6 ribosa difosfat ditambah 6 CO2 akan menghasilkan 12 fosfoglycerat. Nah, untuk menghasilkan 12 gliserida trifosfat itu akan membutuhkan bantuan 12 NADPH dan 12 ATP yang dihasilkan dari reaksi terang tadi. Nah, setelah itu kan hasilnya 12 gliserida trifosfat. Nah, 10-nya itu akan dipakai untuk dihidroksi aseton fosfat. Nah, setelah itu akan kembali dibentuk menjadi 6 ribosa monofosfat dan membutuhkan bantuan ATP akan gula ribosa difosfat. Sedangkan sisa yang 2 ini, 12 gliserida trifosfat ini akan dibentuk untuk membuat fruktosa atau fruktosa heksafosfat dan akan berubah menjadi dibentuk lagi menjadi glukosa. Jadi kalau reaksi terang ini, reaksi gelap ini akan dari bahannya itu adalah karbon dioksida dan akan menghasilkan glukosa. Next, ma'am. Nah, jadi kan tadi udah dijelasin tuh reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, kalau reaksi terang itu digabungkan,
Jadi seperti ini, itu akan jadi reaksi terang itu kan 2H2O plus 2NADP plus dengan bantuan cahaya matahari 2NADPH plus 2H plus oksigen. Nah, kalau reaksi berat itu bahan dasar CO2 plus 2NADPH plus 2H plus oksigen itu akan menjadi CH2O plus 2NADP plus air plus oksigen. Nah, jika digabungkan, maka ini bisa kita coret. Kan NADP plus sama NADP 2NADP plus di reaksi terang ini kan berada di sebelah kiri, sedangkan reaksi gelapnya itu berada di sebelah kanan. Jadi ini bisa kita coret. Lalu 2NADPH-nya ini bisa kita coret, 2H plus-nya ini juga bisa kita coret karena berlawanan, dan O2-nya ini bisa kita coret sama yang reaksi terang dengan reaksi gelap. Jadi ketika digabungkan itu akan menjadi H2O plus CO2 menghasilkan CH2O plus O2. Jika kita kalikan 6, next map. Nah, jika kita gabungkan, terus kita kalikan 6, maka hasilnya akan 6H2O plus 6CO2, C6H12O6 plus 6O2. Jadi seperti itu, teman-teman. Next map. Nah, selanjutnya adalah jalur C2, C3, C4, dan CAM. Nah, apa sih bedanya jalur C2 dengan jalur C3, C4, dan CAM? Nah, kalau jalur C2 atau yang disebut dengan glikolat itu yaitu jalur pembebasan CO2 yang disebut fotorespirasi. Nah, sedangkan kalau jalur C3 itu merupakan jalur C3, C4, dan CAM itu jalur pengikat yang melakukan pengikatan karbon dioksida gitu untuk fotosintesis. Nah, jadi jalur C3 ini merupakan merupakan siklus Calvin, daur Calvin-Benson yang hasil reaksi pengikatannya itu akan menghasilkan senyawa organik dengan 3 atom C, yaitu asam fosfogliserat. Next, ma'am. Nah, selanjutnya adalah jalur C4, yaitu bisa disebut dengan jalur Hertzsprung. Nah, jadi pada tumbuhan C4 ini, hasil awal fotosintesis adalah senyawa organik dengan 4 atom C, yaitu asam oksaloasetat. Nah, jadi bisa kita lihat tahapannya itu. Jadi ini di bawah asam pirufat itu sebenarnya ada PEP ya. PEP itu merupakan fosfoenol pirufat. Nah, jadi PEP ini akan berikatan dengan CO2 dan akan menghasilkan oksaloasetat dengan 4 atom C. Setelah itu, oksaloasetat ini akan dibentuk menjadi asam malat, dan asam malat ini kan asam malat itu atom C-nya itu kan berjumlah 4. Nah, jadi itu dia mengalami yang namanya dekarboksilasi. Nah, asam pirufat ini yang kita ketahui kan memiliki 3 atom C. Nah, jadi kan masih ada sisa 1 atom C kan. Nah, satu atom C ini akan digunakan untuk pembentukan CO2 dan akan kembali lagi ke siklus Calvin. Oke. Next, ma'am. Nah, selanjutnya adalah jalur CAM. Nah, tumbuhan CAM ini kebanyakan hidup itu di daerah kering seperti kaktus dan sebagainya. Nah, ini ada jalurnya. Jadi, jalur CAM ini terjadi 2 kali. Jadi, pertama di malam hari dan yang kedua ada di siang hari. Jadi, hasil awalnya itu sama, yaitu hasil awal fotosintesisnya itu sama, yaitu C4 atau disebut dengan asam oksaloasetat. Nah, jadi PEP ini akan berikatan dengan CO2 dan akan membentuk asam oksaloasetat dan akan diubah menjadi asam malat. Nah, pada asam malat ini hasil fotosintesisnya itu akan disimpan di vakuola sepanjang malam. Nah, setelah ketika sudah mengalami siang hari, ketika stomata itu tertutup, maka asam malat ini akan berubah mengalami dekarboksilasi menjadi pirufat dan karbon dioksida. Nah, pirufat ini akan diubah lagi menjadi PEP, sedangkan CO2 ini akan masuk ke siklus Calvin dan akan menghasilkan glukosa. Nah, next, ma'am.
hubungan katabolisme dan anabolisme akan dibahas oleh Christopher Sulianto. Terima kasih. Bagi ada yang mau bertanya, silakan di kolom komentar ya. Baik, terima kasih Ilmi. Kita lanjutkan dengan Chris. Oke, jadi saya sekarang mau menjelaskan tentang hubungan katabolisme dengan anabolisme. Sebelumnya saya mau mengulangi apa itu katabolisme. Katabolisme itu adalah pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana untuk menghasilkan energi. Lalu ada anabolisme, itu adalah proses penyusunan atau sintesis dari molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Next, ma'am. Dari sini ini adalah contoh gambar dari hubungan katabolisme dan anabolisme, di mana anabolisme itu dia itu membutuhkan energi untuk membuat senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Lalu katabolisme itu mengeluarkan energi dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Jadi mereka itu saling berhubungan. Ini ada contoh di senyawa kompleksnya, di samping itu ada karbohidrat, lalu senyawa sederhananya itu ada CO2 dan H2O. Nah, terus ada P-nya. Dari lingkaran gambar yang tadi, kenapa sih mereka berhubungan, berkaitan? Karena proses katabolisme itu tidak dapat dipisahkan. Jadi dia saling berguna satu sama lain. Mereka berlangsung secara berkelanjutan dan sama-sama. Keduanya itu diperlukan dalam tubuh organisme untuk mengubah energi, sehingga energi yang ada di dalam tubuh organisme tetap tersedia. Reaksi katabolisme itu memicu anabolisme. Sebab dalam anabolisme itu cenderung membutuhkan energi, lalu katabolisme itu menghasilkan energi. Nah, untuk hubungan keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein dan lemak, di situ ada gambar keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak dan protein. Untuk metabolisme lemak, dia ke gliserol, jarumnya gliserol sama asam lemak, terus untuk protein asam amino, jarumnya asam organik, terus glukosamin sama glukosamin sama asam organik. Lalu ada karbohidrat yang di tengah itu amilum, glukosa, glikolisis. Dari gambar ini dapat disimpulkan keterkaitan mereka adalah yaitu sama-sama menjadi asetil KOA, di mana asetil KOA itu merupakan substrat untuk siklus Krebs. Jadi mereka itu bergabung sama-sama menjadi asetil KOA yang digunakan untuk menjadi substrat siklus Krebs. Lanjut, ma'am. Terus ada kemosintesis. Kemosintesis itu adalah penyusunan molekul organik dengan menggunakan energi kimia hasil oksidasi. Pelaku kemosintesis itu disebut kemoautotrof. Contoh kemoautotrof itu ada 5. Kelompok bakteri bererang, kelompok bakteri nitrifikasi, kelompok bakteri besi, kelompok bakteri hidrogen, dan kelompok bakteri metanogen. Yang pertama itu bakteri bererang. Bakteri bererang itu contohnya ada Thiocyllium sama Begiotoa. Bakteri bererang itu mengoksidasi hidrogen sulfida untuk menghasilkan sulfur dan energi. Energi digunakan untuk membentuk gula dan karbohidrat atau energi ATP. Terus ada untuk rumus kimianya itu ada 2 hidrogen sulfida plus oksigen menjadi 2 sulfur dan 2 H2O dan energi. Jadi dia membentuk energi. Lalu yang kedua ada kemosintesis bakteri nitrifikasi.
Nitrifikasi merupakan salah satu proses pada siklus nitrogen. Nitrifikasi adalah proses pembentukan nitrat. Contohnya itu ada bakteri Nitrosomonas, ada Nitrosococcus, terus ada Nitrobacter, ada Bactroderma. Terus ada kenitosis bakteri besi. Contoh bakterinya itu ada Reportorix, ada Cenotrix, ada Cladotrix, ada Gallionella, dan masih banyak lagi. Terus di situ ada chemosynthesis bakteri hidrogen. Bakteri hidrogen itu mengoksidasi hidrogen untuk menghasilkan energi menyusun makanannya sendiri. Untuk rumus kimianya itu ada 2 hidrogen 2H2 plus O2 oksigen menjadi 2H2O itu air plus energi. Jadi dia dari rumus kimia itu dia menjadi energi akhirnya dioksidasi oleh bakteri hidrogen tersebut. Contoh bakteri hidrogen itu ada Bacillus pancotrophus. Terus ada kemosintesis Acariobacteria kelompok metanogen. Kelompok metanogen akan menggunakan karbon dioksida untuk mengoksidasi hidrogen sehingga dibebaskan energi untuk menyusun makanan. Contoh bakterinya itu ada Metanomonas sp. Lanjut. Slide berikutnya, men. Sebelumnya, men. Yang perbedaan kemositosis sama fotosintesis. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan kemosintesis dan fotosintesis. Fotosintesis itu memerlukan cahaya, sedangkan kemosintesis itu tidak memerlukan cahaya. Terus di bidang waktu, fotosintesis itu sesuai kondisi. Di mana untuk siang itu fotosintesis menggunakan reaksi siang yang dijelaskan ini tadi. Terus untuk reaksi gelap dia juga menggunakan reaksi gelap. Kemosintesis itu terjadinya kapan pun. Lalu di bidang pigmen fotosintesis di bidang fotosintesis itu guna untuk menyerap energi cahaya. Kalau kemosintesis itu pigmen fotosintesisnya tidak dipakai karena dia tidak punya. Lalu sumber energi untuk fotosintesis sumber energinya adalah energi cahaya. Untuk kemosintesis sumber energinya adalah energi kimia. Terus untuk organisme atau pelaku untuk fotosintesis seperti biasa adalah tumbuhan, yaitu organisme berklorofil. Lalu untuk kemosintesis itu ada bakteri seperti contoh dari kemosintesis tadi. Oke, memang saya berikutnya. Untuk yang mau bertanya boleh bertanya di komen YouTube ya. Nanti kita kumpulkan pertanyaan dulu, nanti dibahas bareng-bareng. Baik, terima kasih Christopher. Demikian presentasi dari kelompoknya KD 3.2 ya tentang metabolisme sebagai rangkaian reaksi enzimatis. Silakan kepada kalian yang ingin bertanya, silakan dituliskan di kolom live chat-nya. Kalau kalian juga bisa menjawab pertanyaan saya yang sudah saya tuliskan, yaitu silakan membedakan antara tumbuhan C3, C4, dan CAF. Tadi sudah dijelaskan, dan silakan kalian juga menanyakannya. Kemudian waktu untuk live ini sudah sangat panjang, supaya tidak memakan banyak kuota kalian, jadi silakan mungkin kita sudahi dulu ya. Pertanyaannya silakan dilanjutkan pada kegiatan PDR tanggal 3 Agustus di Classroom ya. Terima kasih kepada Christopher, terima kasih kepada Ilmi, terima kasih Putri, dan terima kasih Yosafat
Semoga apa yang sudah disampaikan oleh kalian, ada yang hilang siapa? Itu sungguh bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, baik. Dengan demikian saya akhiri pertemuan streaming ini dan silakan kembali ke ruang di Google Classroom. Saya akhiri ya. Thank you very much. Sukses semua. Terima kasih, Ma'am. Terima kasih, Mem. Terima kasih.